Shalom bagi kita semuanya, apa kabarnya saudaraku? Seluruh mahasiswa Amik Medicom yang diberkati Tuhan. Kita masih dalam kuliah online di masa pandemik ini. Saya percaya Tuhan tetap memberkati kita dan kita tetap semangat, tetap berdoa dan tetap andalkan Tuhan. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Sebelum kita masuk kelas kita hari ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kami ada sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami mau belajar hari ini topik 6 tentang etika Kristen. Tuhan berkati urapi kami, biarlah kuasa Tuhan yang turut bekerja memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Hari ini kita belajar teman-teman tentang etika Kristen. Jadi berbicara tentang etika Kristen itu kita akan pelajari yang pertama pemahaman dasar etika Kristen, yang kedua dasar-dasar etika Kristen, dan yang ketiga prinsip etika Kristen. Jadi kalau berbicara tentang etika, kita masuk istilah etika. Istilah etika. Jadi kalau berbicara tentang etika dalam bahasa Yunani itu disebut dengan ethos, ya kan? Lalu disebut dengan etikos, yang artinya adalah itu tentang artinya kebiasaan terus tingkah laku watak akhlak dan akhlak. Jadi kalau berbicara tentang etika itu berbicara tentang kebiasaan, tingkah laku, watak, dan akhlak. Bagaimana kebiasaan seseorang itu, bagaimana pikirannya, bagaimana wataknya, karakternya. Makanya kita itu belajar tentang etika supaya apa? Supaya karakter kita, watak kita, perilaku kita, kebiasaan kita, ya kan, akhlak kita, yang bagaimana sih yang Tuhan inginkan. Karena banyak sekali orang sekarang ini tingkah lakunya, kebiasaannya, wataknya itu tidak benar, ya kan? Bahkan kita sering dengar, ya kan, dia itu nggak punya etika. Jadi kalau berbicara tentang etika ini, ya memang terkadang kita mau tersinggung juga karena kita berbicara tentang tingkah laku kita, kebiasaan kita sehari-hari. Bagaimana? Jadi etika itu sama dengan seperti kandang sapi katanya. Kandang sapi artinya memberi rasa nyaman, memberi rasa ketenangan, memberi rasa kenyamanan. Jadi kalau dikatakan etika itu kebiasaan seseorang dalam baik itu di tempat dia tinggal, di tempat dia bekerja, di tempat dia di mana dia tinggal. Misalnya nih, kalau misalnya kebiasaannya itu kalau ada orang, teman-teman, saudara, kebiasaan di dalam rumahnya itu bangun jam 4 pagi, ya kan? Walaupun dia perempuan ataupun anak laki-laki, di rumah tangganya, di keluarganya itu bangun semua jam 4. Itu kebiasaannya. Lalu ada orang yang kebiasaannya bangun itu jam 9 pagi, ya kan? Jam 9 pagi. Jadi oleh karena dia kebiasaannya jam 9 pagi, ketika dia datang ke rumah saya, misalnya di rumah saya itu setiap pagi itu paling lama bangun itu 5:30 misalnya. Kebiasaannya. Lalu berdoa, bangun pagi itu berdoa. Ada orang yang datang ke rumah, ke tempat saya tinggal, ya kan? Mereka beberapa hari nginap, mungkin kebiasaan mereka tidak terbiasa dengan hal yang begitu. Makanya etika itu berbicara tentang kebiasaan, tingkah laku, watak, dan akhlak. Makanya hari ini kita akan dipelajari
bagaimana mempelajari bagaimana tingkah laku yang benar, ya kan? Akhlaknya itu, pikirannya yang benar, wataknya itu, sikapnya. Jadi etika itu sama seperti kandang sapi katanya, guna memberi rasa aman pada ternak supaya ternak aman di dalam kandang, tidak mengganggu di luar kandang. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita itu juga sama seperti dikatakan tadi kandang sapi. Kebiasaan kita bagaimana? Kalau kita terbiasa baik, maka di luar pun kita akan baik. Kalau kebiasaan kita itu berbicara jujur, maka di luar pun kita akan jujur. Kalau tingkah lakunya tidak benar, di dalam rumahnya saja tidak benar, tingkah lakunya suka-suka melawan, berbohong, ya kan, mencuri, ketika dia keluar itu juga bahaya. Makanya etika itu berbicara tentang seseorang, karakternya, sikapnya. Etika itu sama dengan etiket. Etiket adalah cap kertas yang ditempel di dalam botol sebagai merek produk. Jadi etika kita itu menggambarkan siapa diri kita. Dan orang bisa melihat. Saya nggak perlu misalnya jelaskan sebuah produk ya. Kalau kita lihat misalnya gambar pohon pinang, kalau itu tentang sirup, maka kita sudah tahu ya kan, oh ini sirup pohon pinang. Ini bukan iklan ya, ini tidak iklan. Saya tidak dibayar untuk sponsornya ya kan. Lalu kalau kita melihat gambar pohon pinang, kita sudah langsung berpikir, oh ini sirup pohon pinang, rasanya manis, rasanya asam, tapi ada manisnya. Jadi etikos, ya kan, etos. Ketika kebiasaan kita, orang langsung bisa menilai siapa kita. Misalnya nih, kebiasaan kita setiap hari itu suka berbadai, kalau orang Batak bilang, ya kan, suka ribut, suka berkelahi. Maka dengan melihat kita, atau bahkan orang sebut nama kita, oh itu ya yang tukang berbadai itu. Makanya karakter kita, etika kita, kebiasaan kita, hati-hati, kita akan dicap sebagai orang yang bagaimana? Kalau engkau, ya kan, sebagai mahasiswa yang suka bolos misalnya, sebagai mahasiswa yang malas, ya kan, baik malas kuliah, baik malas mengerjakan tugas, lalu ketika disebut namamu dan ciri-cirimu, langsung diingat oleh orang, oh dia itu mahasiswa, atau bahkan dosenmu mengatakan, oh ini mahasiswa yang bandel nih, yang keriting rambutnya, ya itu manusia atau mahasiswa yang malas tuh. Itulah etika. Makanya hati-hati tentang kebiasaan kita, tingkah laku kita, watak kita, akhlak kita, supaya kita tidak dicap dengan mahasiswa yang seperti yang saya katakan tadi, yang malas. Tapi kalau orang sebut nama kita, oh dia itu rajin, karena kebiasaan kita memang rajin. Oh dia itu rapi, ya kan? Jadi kebiasaan kita orang akan mengetahui, dan kita menjadi dikatakan orang seperti itu. Contoh misalnya, teman-teman kalau tanya misalnya nih, mahasiswa kakak kelas kalian, tinggal sebut nama saya, misalnya nih, itu Pak Sopan Sopian bagaimana, ya kan? Maka kebiasaan saya, tingkah laku saya, mereka akan katakan Pak Sopan Sopian misalnya nih, dia itu rapi, atau dia itu bersih, atau dia itu orang yang ramah. Padahal hanya sebutkan nama saya saja. Lalu oleh karena kebiasaan saya, itulah yang menjadi dicap dalam diri saya tentang bagaimana saya. Hanya hati-hati saudaraku. Amin. Kebiasaanmu yang buruk, hati-hati. Kalau bisa dikikis, pelan-pelan dikikis, pelan-pelan diubah, supaya kita dicap menjadi orang yang baik. Maka istilah etos mencakup pengertian tentang antara lain. Jadi etos itu mencakup pengertian, etos mencakup, ya kan, 3 pengertian. Yang pertama
sikap batin. Yang kedua sikap lahiriah. Yang ketiga itu kebiasaan. Jadi sikap batinnya bagaimana? Hatinya itu temperamental kah, orang yang kasar kah, orang yang suka membantah atau melawan, orang yang sombong, ya kan? Lahiriah itu kebiasaan yang sudah terbawa. Lalu kebiasaannya, ini yang dipelajari. Sikap batin itu berbicara tentang pikirannya, bagaimana pikirannya, baik enggak, benar enggak. Lahiriah itu berbicara tentang tingkah lakunya, perbuatan setiap hari, perbuatan seseorang yang setiap hari. Kebiasaan itu berlaku dalam perbuatan sehari-hari atau yang bersangkutan dengan moral atau motif mendasari sikap batin dan tingkah laku. Jadi hati-hati terhadap ini. Pikirannya itu, bagaimana pikirannya setiap hari, bagaimana tingkah lakunya setiap hari. Ada beberapa tokoh yang mengatakan tentang definisi etika. Beberapa tokoh yang berbicara tentang definisi etika, ya kan? Definisi etika. Yang pertama menurut J. Martin, ya, definisi etika yang pertama menurut J. Martin, dia katakan etika itu adalah tentang ajaran karakter atau watak manusia. Dia katakan ini ajaran karakter manusia. J. Martin katakan jelas bahwa ajaran tentang karakter atau watak manusia, karakter itu berasal dari karak, ya kan? Karak itu artinya dari dalam. Misalnya ini ada paku yang berkarat, ya kan teman-teman, saudaraku. Kenapa ini bisa terjadi? Pakunya berkarat. Dan karatannya ini dari mana? Apakah dari luar, dari sini datang ke sini, dari sini datang ke sini? Kenapa bisa berkarat? Karena tidak dibersihkan. Kalau setiap hari ini saya bersihkan, ini tidak akan berkarat ini. Lalu karatannya dari mana, Pak? Ya dari dalam paku ini sendiri. Oleh karena tidak pernah dibersihkan, maka kotorannya keluar. Jadi J. Martin katakan ajaran karakter manusia, bahwa kebiasaan karakter manusia itu, ya kan, itu dimulai dari dalam diri. Jadi kalau kita mau baik, maka kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus baik. Bagaimana sikap kita itu ditentukan diri kita juga, bukan karena dari luar, tapi memang dari dalam diri kita. Kalau kita memang orang yang suka jujur, maka kejujuran itu bukan tergantung dari teman-teman, keluarga, sahabat, siapapun itu yang ada di sekitar kita yang membuat kita jadi orang jujur. Kalau kita memang jujur, orang yang suka jujur, maka dimanapun kita berada akan jadi jujur. Makanya dikatakan J. Martin bahwa etika itu berbicara tentang ajaran karakter manusia. Jadi kalau memang kita orang yang suka baik, maka kita akan baik. Jadi mari kita menjadi orang yang punya karakter, amin, atau watak yang baik. Yang kedua menurut Emil Brunner, ya, menurut Emil Brunner,
Menurut Emil Brunner yang katakan bahwa etika itu berbicara tentang perbuatan manusia. Perbuatan manusia. Jadi dia katakan bahwa gini, etika itu berbicara tentang perbuatan manusia, bahwa manusia itu bagaimana, perbuatannya bagaimana, apakah orang yang baik, apakah dia orang yang jujur, apakah dia orang yang sopan, perbuatannya. Kalau kamu suka berbohong, berarti perbuatanmu itu tidak benar. Jadi Emil Brunner ini katakan bahwa etika itu berbicara tentang perbuatan manusia. F. Paulsen, seorang bangsa Jerman, bangsawan dari Jerman, dia katakan etika itu berbicara tentang ilmu tentang adat istiadat. F. Paulsen. Yang ketiga, menurut F. Paulsen, dia katakan berbicara tentang adat istiadat. Jadi etika itu berbicara tentang adat istiadat, berbicara tentang kebiasaan baik itu kelompok atau masyarakat tertentu. Jadi misalnya nih, kalau menurut Paulsen ini berbicara tentang adat istiadat kan, ketika kita menyatakan atau berbicara bagaimana orang Batak, adat istiadat orang Batak itu bagaimana? Oh, orang Batak itu dia orangnya yang suka bergaul. Kenapa? Dari mana? Bisa dilihat. Karena dari setiap ada pesta selalu, ya apapun pestanya pasti rame, kan begitu kan? Lalu ya kalau berbicara tentang Nias misalnya, Nias, suku Nias, ya kan? Karena berbicara tentang adat istiadat. Jadi adat istiadat orang Nias itu kan ada lompat batu. Itu menggambarkan apa? Menggambarkan kalau lompat batu itu, kalau katanya ya kan, dan saya juga menilai itu menandakan tentang sebuah kemandirian, ya kan? Orang Nias itu suka berjuang sendiri, karena lompat batu itu, mana ada lompat batu yang akan berdua dengan temannya gandengan tangan, ayo lompat tinggi tuh kan, mana ada bergandeng lompat, terus mana ada. Itu kalau lompat batu sendiri sendiri. Jadi lewat adat istiadatnya itu bahwa memang mereka suka berjuang sendiri, apapun tantangannya mereka berjuang. Jadi F. Paulsen ini katakan etika itu berbicara tentang adat istiadat. Jadi kebiasaan baik itu suku ataupun masyarakat ataupun orang-orang tertentu. Jadi definisi etika adalah ilmu yang mempelajari tentang yang baik dan buruk dalam pikiran, perkataan, perbuatan manusia dan masyarakat. Jadi definisi etika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang yang baik dan yang buruk. Jadi etika itu berbicara tentang ilmu, pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Makanya saya katakan tadi, kebiasaan, tingkah laku, atau akhlaknya itu yang baik atau yang buruk. Jadi kalau etika kita, kebiasaan kita itu maunya yang mana? Yang baik atau yang buruk? Ada orang kebiasaannya itu banyak yang buruk. Pagi-pagi kebiasaannya sudah mengabsen nama-nama binatang yang ada di Siantarjo, ya kan? Apa itu Pak? Udah di absennya. Ada B2, B1, B3, segala macam. Itu pagi-pagi udah langsung keluar kata-kata nama-nama jenis hewan yang ada di kebun binatang, ya kan? Jadi mari kita belajar untuk kebiasaan kita, kebiasaan yang baik, amin. Kebiasaan yang baik harus ada dalam diri kita, harus ada dalam hidup kita, bukan yang buruk. Jadi pagi-pagi itu kebiasaan kita apa? Kebanyakan orang zaman now ini kebiasaannya pagi-pagi ngapain, teman-teman? Ya betul. Kebanyakan sekarang ini pagi-pagi orang buka handphone. Ada enggak mantanku katanya, pula lagi kan?
chat WA saya pagi ini. Waduh. Terus tugas dan tanggung jawab etika. Tugas dan tanggung jawab etika. Ada 3 tugas dan tanggung jawab etika. 3 tugas dan tanggung jawab etika. Yang pertama tugasnya adalah tugas formal. Yang pertama tugas formal. Yang kedua tugasnya secara material. Tugasnya secara deskriptis atau preskriptis. Deskriptis. Yang ketiga saya singkat ya. Yang ketiga nanti bisa perhatikan CM-nya juga. Dan saya mohon kita belajar perhatikan CM-nya atau catatan mahasiswanya. Yang ketiga tugas teoritis dan praktis. Tugas teoritis dan praktis. Tugas formal berbicara tentang begini. Saya akan bacakan dan jelaskan. Tugas formal itu yaitu mengajak orang bertindak atau berpikir secara etika dan baik. Contoh, membunuh itu tidak baik, mencuri itu tidak baik. Inilah tugas formalnya. Kita mengajarkan kepada orang lain. Terus tugas deskriptis itu dia berbicara tentang menggambarkan dan memerintahkan. Kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh membunuh, karena itu membunuh tidak baik. Sebaiknya kita mengasihi. Mencuri itu tidak baik, sebaiknya kita meminta, ya kan? Jadi tugas teoritis dan praktisnya itu yaitu harus melakukan dan berlaku ramah atau sopan. Membunuh tidak baik, tetapi lebih baik kita mengampuni dan mengasihi. Mencuri tidak baik, lebih baik kita meminta. Dan firman Tuhan juga katakan lebih baik memberi daripada meminta. Jadi lebih ditekankan lagi tugas teoritis dan praktis ini. Jadi paham ya? Jadi kita itu diminta harus untuk tetap melakukan yang baik. Dasar-dasar etika Kristen. Dasar-dasar etika Kristen. Dasar-dasar etika Kristen. Yang pertama dasarnya adalah anugerah Allah. Anugerah Allah. Yang kedua dasarnya adalah hukum Taurat. Jadi dasarnya yang pertama itu anugerah Allah, bahwa setiap apa yang kita lakukan itu karena anugerah Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan, itu karena Tuhan, ya kan? Saya berbuat baik itu karena Tuhan baik kepada saya. Saya memberi itu karena Tuhan memberi kepada saya. Ini Yohanes pasal 4 ayat 10. Saya jujur karena Tuhan inginkan saya jujur. Saya memberi karena Tuhan memberi kepada saya. Saya baik karena Tuhan baik kepada saya. Saya mengampuni karena Tuhan lebih dahulu mengampuni saya. Jadi semua yang kita lakukan itu anugerah Tuhan. Dan yang kedua hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah membuat kita mengenal ketika kita melakukan pelanggaran satu, jadi kita mengenal dosa kita. Ada berapa hukum Taurat, saudara? Ada 10. Ya. Jadi setiap hukum Taurat itu membuat kita jadi tahu, oh kita sudah berdosa. Contoh nih, jangan membunuh. Lalu ketika kita membunuh, kita tahu, oh saya sudah berbuat
dosa. Prinsip etika Kristen. Prinsip etika Kristen ada 8. Prinsip etika Kristen. Yang pertama prinsipnya adalah bahwa semua etika berdasarkan iman kepada Allah. Semua etika berdasarkan iman. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, kebiasaan kita itu karena kita punya iman kepada Tuhan. Kalau kita berbicara atau kebiasaan kita jujur, maka itu kita berbicara jujur karena kita punya Allah, kita punya iman bahwa setiap apa yang kita ucapkan dimanapun kita berada, Tuhan melihat, Tuhan mengetahui. Jadi apa yang kita lakukan itu karena iman kita kepada Tuhan. Kita tidak mau mencuri itu karena kita punya iman bahwa Tuhan mengetahui. Yang kedua, Allah sumber baik. Yang kedua, Allah adalah sumber baik. Bahwa apa yang kita perbuat itu bersumber dari Tuhan. Apa yang kita lakukan itu bersumber dari Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Yang ketiga, kewibawaan Yesus Kristus diakui oleh semua etika Kristen. Ya kan? Kewibawaan Kristus